Televisi Cinta Kasih. Tanggal 20 kemarin baru aja rekaman lagu yang keberapa berarti? 11. 11. 1000 kawan sedikit di dunia, satu musuh hilang. Apa ini? Menceritakan tentang apa? Seru nih judulnya. Jadi lagu ini mengajar kita untuk tidak membalas dan memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Tas dulu ah, kamu keren banget. Tepuk tangan dulu buat Ken. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit. Tepuk tangan lu dong. Kenapa nih kok Kak Ojim tiba-tiba nyanyi? Iya, karena bintang tamu kita ini ya untuk episode kali ini penyanyi dan sudah memiliki 10 single. Wow, keren. Jadi Kak Ojim mau curi start dulu, takut kalah keren gitu ya. Tapi sebelum kita kenalan sama bintang tamu atau narasumber kita yang akan hadir episode kali ini, halo, apa kabar? Kak Ojim mau nyapa dulu teman-teman semua. Terima kasih yang udah bersabar menunggu. Kita kangen-kangenan lagi di program kesayangan kita semua di Anak Indonesia. Terima kasih yang sudah menunggu ya. Kak Ojim mau absen dulu boleh ya? Udah di follow sama di subscribe belum YouTube kita? Kalau belum, Kak Ojim ingetin sekali lagi ya. Di follow Instagramnya di The Eye Kids. Nah YouTube-nya namanya sama juga, The Eye Kids. Udah? Terima kasih. Jadi kita back to topic ya. Kalau bintang tamu kita atau narasumber kita kali ini, dia ini seorang penyanyi sudah punya singlenya 10, bayangkan banyak banget ya. Tapi dia ini nggak cuman menyanyi aja, tapi ada hal lain yang bisa pelajari, bisa kita kulik lagi, bisa kita kepoin lagi ya. Ada bakat-bakat apa lagi nih kira-kira? Kalau gitu kita kenalan dulu sama bintang tamu kita kali ini. Siapa kira-kira? Yuk kita lihat video yang satu ini. Hai teman-teman anak Indonesia, perkenalkan nama saya Kenworth Hamilton. Umurku 12 tahun, saya sangat suka bernyanyi, mendengar musik, dan sedang belajar menulis lagu. Saya memilih menjadi seorang penyanyi profesional karena saya ingin bisa menginspirasi anak-anak Indonesia lewat lagu. Ayo anak Indonesia, tetap berusaha, berdoa, dan jangan pernah menyerah untuk menggapai impianmu. Bye! Gimana? Keren kan? Keren lah. Kalau nggak akan kita ajak ke kelasnya Anak Indonesia. Langsung aja kita kenalan yuk. Ini dia, Kenworth Hamilton. Yeay. High five, high five, high five. Wata. Coba boleh duduk di sini. Kau juga akan duduk di sini. Wih, Kenworth Hamilton. Panggilannya apa nih? Worth Hamilton, Ton. Ken. Ken, oke udah ketebak namanya. Kenworth, namanya bagus banget sih, Kenworth Hamilton. Kirain Kak Ojim tuh orang bule, bukan ya? Bukan. Namanya Ken, dipanggilnya Ken. Ken apa kabar? Baik Kak, Baik, sehat? sehat selalu dong. Semangat? Semangat, Bahagia? bahagia. Bagus. Ini kan tadi Kak Ojim udah ngomong di awal kalau Ken ini adalah seorang penyanyi yang ternyata punya singlenya nggak cuma 1, 2, 3, tapi 10 gitu. Dan katanya ini tanggal 20 kemarin baru aja rekaman lagu yang keberapa berarti? 11. 11. Jadi baru aja rekaman untuk lagu yang baru. Ceritain Iya. dikit dong, spill dong. Lagunya. Lagu yang baru ini kemarin cerita tentang apa? Terus prosesnya seperti apa? Jadi lagu ini tuh judulnya Tak Tertandingi. Wih. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang ingin mencapai impiannya. Walaupun terkadang harus melewati kegagalan atau masalah. Lagu ini mengajak kita untuk selalu berusaha Oke. dan pantang menyerah, percaya diri. Wah, keren. Berarti ini message dari lagunya banyak banget dan Iya. positif semua ya. Berarti sebelumnya ini sudah ada 10 single gitu kan Iya. ya. Ini gimana sih ceritanya bisa sampai kok udah 10 aja nih? Ini proses awalnya gimana tuh? Ingat nggak dari lagu satu ke satu apakah dia Kak Ojim kayaknya Ken nih merilis single kayak 2 bulan sekali gitu atau seminggu sekali jangan. Gimana tuh ceritanya dari awal? Jadi untuk rekaman gitu saya biasanya sebulan sekali. Nah, ingat nggak single pertamanya Ken apa dulu? Kalau untuk single pertama itu lagunya berjudul Di Ujung Perjalanan. Apa tuh cerita tentang apa tuh di ujung perjalanan? Jadi lagu ini menceritakan adanya sebuah cahaya kecil di ujung gelapnya perjalanan hidup ini.
Nah, jadi kalau Kak Ojib bisa bikin kesimpulan gitu ya dari cerita-cerita kamu tadi, kayaknya lagu-lagu kamu ini banyak sekali ada message tertentunya gitu, terutama untuk yang tentang kehidupan, positive vibes gitu kalau sekarang bilang gitu. Bener gak sih? Iya, pokoknya rata-rata semua lagu saya itu bisa menginspirasi orang-orang. Oke, apalagi mungkin bikin orang jadi lebih semangat, bangkit ketika lagi jatuh atau lagi sedih biar harus happy lagi gitu ya. Iya. Oke, keren sekali. Nah, tapi Kak Ojib juga dapat info gini ya, kalau berbicara mengenai perjalanan hidup seorang Ken di dunia musik, ini sebenarnya cukup dramatis nih teman-teman gitu ya, untuk sampai bisa di posisi sekarang ini. Jadi mulai dari kalau nggak salah ya, Ken ini pernah didiagnosa epilepsi idiopatik, hingga pernah dikucilkan, sempat dihina atau dibully sama teman-teman sekolah. Iya. Itu benar terjadi? Iya bener Kak, Oke, itu terjadi. terus gimana akhirnya kamu memutuskan untuk bisa bangkit di usia kamu yang masih terbilang muda gitu ya, untuk dapetin momen yang sangat tidak mengenakan gitu. Apalagi sekarang kan kamu tahu ya, kan banyak sekali berita-berita di luar sana tentang kasus bullying gitu ya, sampai ngaruh ke mental seseorang gitu. Kamu sih ternyata pernah merasakan di posisi itu. Sampai sekarang Kak Ojib bisa bilang, Ken kamu keren banget gitu ya, bisa punya karya seni yang banyak sekali. Nah, gimana? Ceritain dong dikit ini tentang kisah awalnya. Jadi saya memang benar pernah dapat penyakit kejang. Nah, jadi cara terapi obatnya tuh kalau udah kena pasti dikasih obat kan. Jadi kita harus lakuin selama 2 tahun. Oke. Nah, kalau misalnya nih udah terapi obat beberapa bulan, sempet kejang lagi, ulang lagi 2 tahun. Oh, ulang lagi dari kayak start from zero gitu ya? Oke. Terus? Jadi kan bisa apa tuh? Terapi obat sampai 2024 awal. Oke. 2021 sampai 2024 Jadi awal. perjalanannya cukup panjang ya, kurang lebih sampai hampir 4 tahun ya Ken ya? Iya, hampir Tapi 4 sekarang tahun. gimana keadaannya? Jauh lebih baik? Jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya. Apakah itu salah satunya kamu jadi dibully sama teman-teman sekolah? Apa kira-kira alasannya mereka sampai kok bully kamu sih? Untuk teman-teman bully saya itu karena di sekolah dulu saya memang badan saya paling kecil lah, paling pendek. Saya sering dihina pendek juga. Nah, sama dulu kan sekolah sering adain acara. Jadi mereka sekolah suruh saya ngisi acara di acaranya mereka. Oke. Jadi beberapa temen iri sama saya, pada Mengucilkan Ya. kamu gitu. Jadi based on karena kamu ada acara-acara di sekolah, kamu yang di-invite gitu ya untuk perform, untuk Iya. apa biasanya? nyanyi. Untuk nyanyi. Iya. Dan akhirnya bukan dapat apresiasi, malah jadi dibully gitu ya? Iya, dibully. Gara-gara kamu perform? Iya. Oke. Karena merasa iri mereka. Nah, terus bisa kamu akhirnya bisa bangkit sampai di posisi sekarang ini? Saya bangkit karena setelah saya pindah ke sekolah baru. Oke, how do you feel now? Very good. Very good. More healthier, Of more course. happier. More happier. Ya? Oke, tas dulu ah. Kamu keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat Ken. It's not easy ya Ken ya. Iya. Tapi banyak orang yang memilih ketika ada sedih ataupun ada di posisi Ken memilih untuk sedih dan juga jadinya kayak nggak ada semangat gitu ya. Tapi kamu memilih jalan lain. Iya. Oke, ada di posisi itu nggak enak. Gimana caranya untuk keluar dari ketidaknyamanan dan kamu memilih untuk bangkit dan juga berprestasi gitu ya. Wah, ini keren sekali. Nah, Iya. bicara soal role model untuk kamu di dunia musik siapa sih? Seperti Kak Judika. Oh, keren. Kak Judika dengan suaranya oke banget ya. Iya. Dan karir musiknya juga sampai sekarang stabil sekali gitu ya. Nah, ini karena Ken seorang penyanyi dan Kak Ojib suka sekali nih memberi challenge atau tantangan di kelasnya Anak Indonesia. Kamu mau mendapat tantangan di kelas Anak Indonesia? Mau dong. Mau dong. Masa orang kayak Ken gak berani tantangan ya? Harus Karena melewati berani yang lebih berat gitu harus ya? berani bercoba. Nah, harus berani mencoba. Tantangan itu harus dihadapi. Karena memang di kelas Anak Indonesia ini kalau ada tantangan nggak bisa ditolak, harus diterima. Ini untuk membuktikan nanti Ken kira-kira lulus apa enggak di kelas Anak Indonesia. Oke, Kak Ojib tanya dulu ya. 10 single yang kamu rilis, ada nggak lagu yang kamu ciptakan sendiri? Sampai sekarang sih belum ada sih Kak, masih di bawah label. Oke. Nah, tapi lagu-lagu ini memang dibuat relate sama kehidupan Ken. Oh, jadi Ken curhat dulu, baru dibikin lagunya gitu ya? Iya. Tapi udah mulai tertarik dong pengen nyiptain lagu sendiri. Oke, kalau gitu kita latihan. Challenge-nya adalah Kak Ojib akan memberikan kata-kata
yang sudah diatur sedemikian rupa sama tim anak Indonesia nih ya. Jadi nanti kamu akan pilih beberapa kata yang kamu pilih akan dibuat jadi satu buah lagu. Are you ready? Ready. Ready, oke. Kita akan lihat di LED, nanti ada beberapa nomor yang ada di dalamnya yang udah terdapat kata-kata. Jadi kalian langsung pilih nomor berapa aja, gitu ya. Oke. Nanti kita akan pilih dan jadi lagu yang harus kamu bikin. Oke, kita akan memilih terlebih dahulu. Kita lihat di LED. Ada nomor berapa aja kah? Nah, ternyata ada 6. Oke. Silakan Ken memilih 3 deh. Ya? 3 nomor. Ken memilih nomor berapa dulu? Yang genap deh, 2, 4, 6. Oh, yang genap. 2, 4, dan 6. Kita akan buka. Nomor 2, sahabat. Sahabat. Oke. Punya sahabat? Punya dong. Punya dong. Nomor 4, love, Love. atau cinta. Oke. Dan yang terakhir, nomor 6 kita akan buka ya. Kira-kira apa Oke. nih? Sahabat, love, dan... Bahagia. Coba jadi ada 3 kata apa aja? Sahabat, love, dan bahagia. Kira-kira udah kebayang lagunya kan seperti apa? Kata-katanya Sahabat, pasti ini bagus banget lah ya. Pasti dari 10 apa 11 lagu yang kamu Iya. pernah rilis, pasti ada kata-kata inilah, ada kan? Oke. Nah, teman-teman yang di rumah penasaran kira-kira Ken akan membuat lagu seperti apa dari 3 kata yang udah dia pilih? Challenge-nya bakal seru banget nih. Tapi di segmen berikutnya kita break sebentar ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di program kesayangan kita semua di kelasnya Anak Indonesia. Hai teman-teman, terima kasih ya masih bareng sama Kak Wajib dan juga sama Ken. Dan tentunya kita masih di program kesayangan kita semua di kelasnya Anak Indonesia. Wey, semangat sekali. Oke, sesemangat itu juga Kak Wajib ngobrol sama Ken karena ceritanya menarik sekali gitu ya. Dan ketika kamu menceritakan itu, Kak Wajib mendapatkan insight bahwa kamu tuh sudah maju gitu. Sudah kayak Iya. ya udahlah, itu yang udah lalu biarlah berlalu, kita jadiin pelajaran, kita move on aja, oke? Oke. Nah, kita akan move on selanjutnya sambil kira-kira tadi kata-kata yang udah kamu pilih. Ingat nggak apa aja? Sahabat, Sahabat, love, bahagia. Bahagia. Udah kebayang belum lagunya? Udah, Udah ya? Udah selesai menciptakannya? udah. Udah, tapi ini kita masih bisa lanjut ngobrol dulu boleh? Bisa dong. Bisa ya? Oke. Nah, teman-teman, kalau Kak Ojib kepoin sosial medianya Ken gitu ya, ternyata selain hebat nyanyi, Ken ini juga berhasil meraih Gold Medal National Science and Social Competition 2023. Bener nggak itu? Iya bener Kak. Wih, keren juga nih, nggak cuma nyanyi, ternyata nih prestasinya di bidang science lagi. Ini gimana ceritanya? Jadi waktu itu saya masih duduk di kelas 6. Ya. Saya lihat ada lomba Science and Social Competition. Jadi itu dia lewat online. Oke. Lewat online, jadi itu penilaiannya itu lewat kecepatan dan juga itu harus benar juga pastinya. Nah kebetulan saya juga di Science, kebetulan saya dapat medali perak. Ya. Kalau untuk socialnya itu dapat medali emas. Oke, berarti langsung dapat 2. Iya. Satu kompetisi langsung dapat 2. How do you feel? So great. So great. Kenapa kamu tertarik dengan science? Karena menurut saya tuh science itu seru. Apalagi selain seru. Seru buat Ken. Ya seru aja. Seru aja gitu ya. Pokoknya tiap Karena belajar kan science. memang suka belajar hal yang baru. Oh, oke. Belajar hal-hal yang baru kamu suka sekali Iya. gitu ya. Nah, selain nyanyi, science, kira-kira kalau Kak Jum nanya, kamu ada hal apa lagi yang kayaknya kamu tuh kayak into banget gitu, suka sekali? Badminton and swimming. Oh, sports. Iya. Badminton and swimming. Yes. Oke, berarti karena tadi udah ngobrolnya ya, kita tahu apa aja yang bisa bikin Ken happy gitu ya. Walaupun tadi berarti sudah 11 single yang dikeluarkan, yang dirilis sama Ken, tapi belum ada yang diciptakan oleh Ken, tapi pengen gitu ya. Iya, pengen. Sekarang ditantang di kelas Anak Indonesia untuk menciptakan lagu dari kata-kata yang sudah kamu pilih Oke. gitu ya. Nah sekarang kamu sudah siapkah menyanyikan lagu tersebut? Siap. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke challenge di kelasnya Anak Indonesia. Kita lewati tawa dan air mata, langkah kecil penuh cerita. Kadang aku takkan pernah terganti, sahabat sejati.
This is love yang sederhana, tulus dan setia. Denganmu ku bahagia, tak perlu dunia. This is love yang sederhana, tulus dan setia. Denganmu ku bahagia, tak perlu dunia. Tepuk tangan dulu dong. Udah nih jadi single baru, ya? Ciptain, lanjutin ya. Wah, keren. Oke, kira-kira tadi mau dikasih judul apa lagunya? Sahabat sejati. Sahabat sejati. Kalau gitu kita akan makin seru lagi ngobrol sama Ken. Nanti akan perform nggak? Bakal. Oke, akan perform seperti apa? Lagu apa kira-kira dari Ken? Jangan kemana-mana, kita break sebentar ya. Kita kembali setelah yang satu ini, tetap di kelasnya Anak Indonesia. Hai Kak Oju sama Ken kembali lagi masih di program kesayangan kita semua di kelasnya Anak Indonesia. Terima kasih ya yang masih bersama kita, masih juga pengen denger cerita-cerita seru dari seorang Ken yang sekarang udah punya single berarti on the way ke 11. Yes. Cita-cita mau sampai berapa banyak sih singlenya? Ya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin gitu ya. Iya. Tapi so far dari kamu sudah mengeluarkan 10 single gitu. Feedback dari orang-orang seperti apa sih dari lagu-lagu kamu yang kamu keluarkan? Rata-rata mereka bilang tuh saya punya lagu tuh menginspirasi banyak orang yang bilang kayak gitu. Nah itu mereka bilang artinya itu dapat mereka jadi sampai gitu. Oke. Jadi dapat atau orang jadi ngedengerin kayak ngerasa relate dengan lagu kamu gitu ya. Nah, nanti akhir segmen kamu kan katanya akan menyanyi. Yes. Nah, lagu apa? 1000 kawan satu musuh. 1000 kawan Satu musuh. Apa ini? Menceritakan tentang apa? Seru nih judulnya. Jadi lagu ini berarti banget sih buat saya Kak. Oke. Karena memang ini lagunya Pengalaman pribadi. Inspirasi sendiri. Oke. Karena saya memang dulu sering dibully di sekolah. Ya. Jadi produser saya cipta lagu ini. Nah, jadi lagu ini mengajar kita untuk tidak membalas dan memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita. Oke. Dan lagu ini juga mengajarkan kita kalau banyak kawan itu lebih indah. Oke, banyak kawan itu lebih indah dibandingkan mencari seorang musuh, Iya, gitu ya. iya. Dan kalaupun ada orang yang tidak suka dengan kita atau berbuat tidak baik kepada kita, bukan harus kita lawan, bukan harus kita balas membalas, ya. iya. Bukan kita harus balas, tapi juga kita jangan diem juga ya kalau misalnya sudah melewati batas gitu ya. Tapi intinya yang baik diberikan yang baik, Iya. yang tidak baik tetap diberikan yang baik juga, Iya. gitu kali ya. Iya. Oke, keren banget ini lagunya ya. Nanti kita akan sama-sama dengerin lagu dengan judulnya 1000 kawan satu musuh, gitu ya. Seperti apa? Ini rilisnya tahun berapa? Jadi single kamu yang keberapa? Single aku yang ke Nah, dia lupa Ketujuh. nih kebanyakan. Ketujuh ya? Ketujuh. Oke, tahun lalu? Iya. 2 tahun lalu? Iya, tahun lalu. Tahun lalu. Nah, boleh dong Kak Wajib minta kamu mengungkapkan pesan terdalam kamu untuk teman-teman di luar sana yang mungkin seperti kamu butuh juga support dari lingkungan sekitar, atau do you wanna say something untuk teman-teman yang ada di Oke. rumah? Silakan kamera ke situ ya, Ken. Oke, untuk teman-teman yang ada di luar sana, yang mungkin seperti aku, yang memilih musik sebagai jalan hidup, sebagai harapan, aku cuma mau bilang, kamu tidak sendiri. Setiap nada yang kamu nyanyikan, setiap lirik yang kamu tulis, itu punya arti. Dan jangan lupa untuk berbuat baik. Udah? Oke. Kak Wajib punya pertanyaan tambahan, boleh ya? Ya, Kamu pengen bilang apa sih sama orang-orang yang pernah mengucilkan kamu, pernah membuli kamu, pernah berbuat yang tidak menyenangkan kepada dirimu? Untuk Ken yang sekarang, do you wanna say something untuk mereka, siapa tahu mereka ada yang melihat obrolan kita di Anak Indonesia ini? Boleh? boleh. Silakan ke situ. Untuk teman-teman yang pernah membuli saya tetap memaafkan. Tapi saya juga pengen bilang, membuli itu tidak ada gunanya.
Kalau kalian membuli itu, kalian rugiin diri sendiri. Berbuat baik sebanyak mungkin. Jangan pernah membuli. Itu aja. Tepuk tangan lu buat Ken. Keren, kamu keren banget ya. Ken, terima kasih banyak untuk kisah inspiratifnya, untuk cerita kamu, untuk semangat kamu, untuk karya kamu. Terima kasih banyak ya Ken ya. Semoga kau juga doain kamu bisa menginspirasi banyak teman-teman yang pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan di rumah ya, bisa terinspirasi untuk bangkit, untuk melakukan hal-hal yang positif yang bisa membuat bangga diri sendiri dan juga impactful buat banyak orang, right? Dan kalau gitu kau juga sekaligus menyatakan bahwa nggak mungkin sih kalau Kak Ojim nggak bilang kalau kamu sudah pasti lulus dari kelasnya Anak Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Kan? Sukses ya, Kak Ojim. Doakan semoga masih banyak single-single yang bermanfaat, yang impactful buat orang-orang, yang bisa menginspirasi banyak orang. Terus berkarya, jangan pernah berhenti bernyanyi. Dan juga Kak Ojim tunggu lagu yang tadi kamu ciptakan harus jadi single ya. Oke. Terus juga tetap semangat dan terima kasih banyak ya. Kalau begitu kita jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you Ken dan juga teman-teman ada di rumah. Kak Ojim mau bilang juga terima kasih atas kesetiaannya untuk menyaksikan tayangan Anak Indonesia. Semoga banyak hal yang bisa diambil dari obrolan kita episode kali ini. Dan sekaligus Kak Ojim mengingatkan bahwa teman-teman sekarang sudah bisa juga menyaksikan program-program unggulan The Eye TV di platform The Eye Plus yang sekarang sudah bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan juga Apple Store. Dan saksikan juga ya konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. The Eye Plus, discover inspiring content. Sekarang saatnya Kak Ojim Isma Putra pamit dan ini dia penampilan spesial dari the one and only Kenworth Hamilton. Jangan malas jahat dengan jahat, kita maafkan saja mereka. Jangan benci dibalas dengan benci, nanti tidak ada akhirnya. 1000 kawan sedikit di dunia, satu musuh hilang bahagia. Cari musuh sangatlah mudah, banyak kawan bahagia di dunia. Jangan balas caci maki mereka, balas saja dengan memaafkannya. Jangan suka saling menghina, indah saling mengasihi sesama. 1000 kawan sedikit di dunia, satu musuh hilang bahagia. Cari musuh sangatlah mudah, banyak kawan bahagia di dunia. Maki mereka, balas saja dengan memaafkannya. Jangan suka saling menghina, indah saling mengasihi sesama.